Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tubagus Sofyan Akbar. Pada video kali ini seperti biasa saya mengabadikan momen saya kemarin naik ke Gunung Sumbing. Setelah beberapa kali naik gunung gitu ya, saya penasaran dan ingin mencoba gunung yang tingginya 3000-an. Dan gunung tersebut ya Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ini terletak di Jawa Tengah, di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Magelang di selatan. Dan kemarin saya mendaki itu lewat atau via base camp Batur Sari yang berada di Kecamatan Keledung, Kabupaten Temanggung. Pada pendakian kemarin kita memulai perjalanan atau titik kumpulnya itu di area kampus atau pondok pesantren Darussalam. Jadi kemarin saya mendaki bersama, bisa dibilang adik-adik lah ya, usianya masih belasan, 19-20-an, dan saya bapak-bapaknya sesepuh. Makanya pas pendakian kemarin, pas nanjak itu saya ketinggalan stamina bapak-bapak, jadi nggak bisa ngimbangin gitu ya. Jadi kemarin kita titik kumpulnya di Darussalam, memulai perjalanan sekitar jam 8 menuju Wonosobo sampai ke Keledung, Temanggung, dengan istirahat dan belanja kebutuhan segala macam. Itu kita nyampe di Keledung di base camp Batur Sari itu sekitar jam 2-an. Berarti berangkat jam 8 dan sampai jam 2. Hitunglah berapa jam sendiri. Untuk base camp Batur Sari ini sendiri lumayan luas dan tidak terlalu banyak pendaki gitu ya. Jadi lumayan nyaman kalau misalkan naik Gunung Sumbing via base camp Batur Sari ini gitu. Dan untuk yang bawa mobil pribadi pun disediakan lahan parkir mobil gitu ya. Jadi kemarin saya ninggalin mobil itu lumayan tenang karena parkirnya di balai desa, di parkiran balai desa, dan ada yang jagain gitu. Jadi nggak, pas naik itu nggak hariwang, nggak melang tuh was-was lah, nggak was-was takutnya kendaraan kita hilang pas lagi kita naik gunung. Dan lengkapnya seperti inilah perjalanan kita di Gunung Sumbing via Batur Sari. Untuk menghemat waktu dan menghemat tenaga tentunya, dari base camp menuju gerbang pendakian kita memilih untuk menggunakan ojek saja. Untuk tarifnya sendiri tidak terlalu mahal, ya masih bisa dibilang wajar lah. Dari base camp sampai ke gerbang pendakian itu hanya bayar 20.000 saja. Sedangkan untuk waktu tempuhnya itu sendiri, dari base camp menuju gerbang pendakian itu sekitar 5 menitan. Dan kalau berjalan itu akan menghabiskan waktu sekitar setengah jam. Lalu kenapa bisa sampai 20.000? Jalannya terjal bro. Dan nikmatilah suasana perjalanan menggunakan ojek di kawasan pegunungan khas Jawa Tengah. Dan tidak lama berselang, akhirnya kita pun tiba di ujung ojek. Itu artinya kita sudah sampai di gerbang pendakian. Gak lupa foto-foto dulu coy. Nah, pakai ojek itu cuma sampai ini nih, gerbang masuk. Kalau pakai motor kurang lebih 3 menit sampai. Tapi kalau jalan itu membutuhkan waktu hampir setengah jam katanya. Habis itu lanjut nanjak.
pendakian dari gerbang tadi jam 5-an. Terus kurang seperempat. kurang seperempat ya. Terus sekarang di pos 1 memakan waktu kurang lebih 30 menitan. Trek Kalau trek belum apa sih? belum begitu curam, Belum begitu curam. belum begitu menantang, Ya itu. masih be aja. Ya aja. Tapi noklat mah anger ya pu. Kita tunggu di pos selanjutnya. Tanpa berlama-lama di pos 1, kita pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 2. Konon, jalur dari pos 1 menuju pos 2 ini merupakan jalur paling terjal, ekstrim, dan curam. Kita lihat saja nyok. Wah, jauh tinggi. Ini sudah adzan maghrib dan alhamdulillah dapat bonus, agak datar dikit. Ini belum nyampe pos air nih, masih jauh. Kemungkinan pos 2 juga sekitar 1 jaman lagi. Jadi ya itu seperti tadi, trek terberat itu dari pos 1 sampai pos 2. Gokil. Alasan kami memilih jalur Batursari ini karena katanya di jalur ini airnya cukup melimpah. Bahkan di camp area pun nanti itu ada sumber airnya. Jadi kita nggak akan khawatir kekurangan air. Alhamdulillah jam 6:30 baru sampai sumber air. Sumber air ini berada di pertengahan antara pos 1 dan pos 2. Setelah dirasa cukup mengisi perbekalan air, kita pun melanjutkan perjalanan. Dan dari sini saya sudah jarang merekam karena jalurnya pun sudah sangat terjal. Dan akhirnya sekitar jam 8 barulah kita sampai di pos 2. Di pos 2 ini kami cuma istirahat beberapa menit saja, ada mungkin sekitar 15 menitan. Kita pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dan ya ampun, treknya ini bro, malam-malam trek curam, gila. Sekitar setengah jam kami berjalan, akhirnya kita pun tiba di pos 3. Oh iya, sejak pos 2 tadi, kita ini sudah satu jalur dengan jalur dari Sipetung. Makanya banyak penunjuk arah bertuliskan Sipetung, meskipun kita tadi naik dari jalur Batursari. Dengan kaki yang seolah sudah tidak napak, kita pun lanjut menuju camp Lembah Suci. Oke guys, ini sekitar jam 10 lewat 5 menit dan kita belum sampai camp Lembah Suci. Jadi tadi tadi rencananya mau ngecamp di pos 3 Petai Cina, tapi teman-teman ngajakin lanjut. Aduh, padahal fisik udah gak kuat. Dan ini jam 10 lebih belum sampai. Aduh, perjuangan menggapai puncak. Dan sekitar jam setengah 11 malam barulah saya sampai di camp Lembah Suci. Jadi saya ini datangnya paling belakangan. Tapi mantapnya begitu saya nyampe, tenda-tenda dan makanan udah siap tersaji. Mantep banget dah kawan-kawan.
Selamat pagi, salam dari Lembah Suci, trek pendakian Gunung Sumbing via Batur Sari. Total perjalanan semalam kita nggak bisa ngerekam semuanya karena jalannya juga terjal, saya keletihan. Akhirnya ya udah kita record yang sebisanya aja. Jadi dari gerbang masuk pendakian tuh, dari finish ojek kita berangkat jam 5 kurang seperempat dan nyampe ke sini jam setengah 11 lebih. Itu artinya kita hampir 6 jam perjalanan. Dan gokil sih, jalurnya parah banget. Dan alhamdulillah pagi ini cuaca lumayan cerah. Puncak Sumbing di belakang juga kelihatan tuh. Di belakangnya juga nih samudra awan. Beruntung semalam saya mengikuti saran teman-teman saya untuk lanjut ngecamp di area camp Lembah Suci karena nggak nyesel, pemandangannya keren abis cuy. Dan nggak lupa foto-foto dulu lah. Oke, sekarang jam 8 lewat 5 menit. Saya masih di tenda nih. Anak-anak yang lain tadi naik jam setengah 8. Dan saya kayaknya kena hipo nih, kedinginan banget. Ini susah nafas. Dan saya mutusin diam dulu aja di tenda. Nanti kalau ada ya udah anget-anget dikit nyusul lah. Dan kayaknya sih gagal maning nih. Udah 2 gunung gagal maning. Nyampe puncak maksudnya. Gagal nyampe puncak. Maklum stamina bapak-bapak dibarengin sama anak-anak OSIS. Mereka tuh berempat ya masih kuliah, masih OSIS. Jadi mesinnya udah letoy. Udah nggak sanggup. Jadi ya kita lihat nanti. Saya tetap akan naik tapi nggak tahu sampai mana. Yang penting ya ngangetin badan lah. Terus biar bisa lihat di atas kayak gimana. Dan sekarang lagi bikin air hangat dulu buat ngangetin badan. Seperti yang saya bilang di awal, air di jalur Batur Sari ini cukup melimpah. Jadi kita nggak usah bawa air banyak-banyak dari bawah. Tapi jalurnya ini aduhai, gokil banget cuy. Dan setelah muncul hangatnya sinar matahari, saya pun mencoba untuk naik. Sesampainya aja lah, karena kalau misalkan sampai puncak, saya yakin gak akan sampai nih kayaknya. Oke, di balik indahnya Gunung Sindoro di seberang sana dan pendakian kali ini saya memutuskan menyerah juga. Oke, jadi semoga di next pendakian berikutnya persiapan fisik saya bisa lebih matang lagi dan bisa nyampe ke puncak. Dan untuk pendakian kali ini saya menyerah di sebelum pos 4. Maklum lah ya bapak-bapak. Oke, sekian dari jalur Sumbing via Batur Sari melaporkan gagal muncak. Sumbing mantap.